apa sih sebenarnya mobile development dan apa yang membedakan dengan web development sendiri? Oke, jadi nggak ada salahnya juga ya. Tadi kalau mobile development itu buat aplikasi ya memang itu utamanya. Karena memang kita membuat aplikasi di platform-platform mobile. Contohnya kayak di platform Android atau di platform iOS atau Windows Phone dan lain-lain gitu ya. Dan apa yang membedakan dengan web development itu sebenarnya hampir beda banget sih dari ujung sampai akhir. Maksudnya itu adalah dari kita development web dan Android itu sudah menggunakan tools yang berbeda-beda, bahkan bahasa pemrograman yang berbeda juga. Contohnya kayak di mobile, kalau teman-teman mengembangkan aplikasi untuk platform Android, berarti kan teman-teman menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin untuk yang development native. Sedangkan iOS menggunakan Swift atau Objective-C. Nah, kalau web, ya kita pakai biasanya HTML, CSS, JavaScript, terus juga bisa Python untuk back-end, atau Java juga bisa. Jadi, bervariasi gitu ya. Dan juga untuk tools yang digunakan kayak IDE, itu juga beda kan. Kalau Android pakai Android Studio, kalau Swift pakai Xcode, kalau web development ya mungkin kita bisa pakai Visual Studio Code, atau mungkin pakai Sublime, dan lain-lain gitu ya. Kalau mau belajar mobile development, perlu tahu apa aja sih Kak dasar-dasar ilmunya gitu loh. Kayak kita tuh harus belajar dari mana gitu. Jadi menurut aku kalau masih dasar, masih baru banget ke mobile development, teman-teman boleh coba pilih satu bahasa pemrograman dulu yang harus dikuasain. Dan kalau dari aku sendiri, aku lebih menyarankan untuk memilih bahasa pemrograman yang sifatnya itu low level language, yang dimana bahasa pemrograman ini tuh lebih pendekatannya itu lebih ke bahasa mesin gitu. Jadi tujuannya buat apa belajar low level language? Itu untuk biar teman-teman tahu bahwa apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam komputer itu, kayak prosesnya gimana, cara nyimpan, cara alokasi memori gimana, nyimpan data gimana, itu lebih kelihatan. Nah, contoh low level language itu kayak bahasa C, contohnya, yang paling umum ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin dulu dasar-dasar bahasa C, biar tahu gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen langsung lompat ke belajar high level language kayak Java, Python gitu, itu juga nggak masalah sih. Gitu. Dan untuk dasar mobile development, teman-teman harus tahu dulu mobile development untuk platform apa ini gitu. Untuk Android kah atau untuk iOS gitu kan. Kalau untuk mobile, untuk Android maksudnya, Android itu ya berarti teman-teman bisa coba Java atau Kotlin. Itu yang utama untuk development native. Dan untuk yang iOS, teman-teman bisa coba Swift atau Objective-C gitu sih. Kalau misalkan mau hybrid, ya bisa coba Flutter, React Native, atau Ionic, dan ada banyak lagi sih. Gitu. Itu yang harus dipelajarin dulu bahasa-bahasanya. Untuk portofolio sendiri, gimana caranya membuat portofolio yang baik sebagai mobile developer? Nah, untuk portofolio sendiri, agar portofolio kalian itu menarik sebagai Android engineer, menurut aku sih teman-teman pertama bisa coba mengambil project-project freelance. Contohnya misalkan ada tawaran pembuatan aplikasi mengenai mobile gitu ya, teman-teman boleh ambil yang dimana nanti project itu bisa dijadiin portofolio, baik untuk daftar lamar kerja ataupun berbagai hal lainnya yang profesional gitu ya. Itu hal yang pertama. Jadi bisa coba ambil project-project. Kalau kedua, misalkan nggak ada project, ya teman-teman bisa membuat personal project, yang dimana ya teman-teman coba membuat satu aplikasi mobile development, dan ya teman-teman publish gitu di GitHub gitu kan. Itu juga bisa merupakan salah satu cara agar orang itu bisa ngeliat portofolio teman-teman kayak gimana. Dan cara ngebuat portofolionya ya tinggal buat aja ya gitu ya, tinggal ngoding aja terus masukin ke GitHub atau masukin ke web portofolio teman-teman gitu. Pak Jo, ada tips and trick nggak sih untuk belajar mobile development? Tips sih paling ini sih, kalau yang aku banyak lihat itu kadang kita sebagai programmer itu hanya mementingkan ngodingnya doang. Jadi kayak yang penting bisa buat ini, yang penting bisa buat ini. Tapi kadang kita melupakan salah satu inti yang penting dari programming itu sendiri, yaitu adalah problem solving. Gitu. Jadi kebanyakan kita itu nggak terlalu aware dengan kayak competitive programming atau dengan logic-logic yang seperti itu. Dan kita cuma fokus untuk nge-build aplikasi gitu. Nah, menurut aku tips dari aku, teman-teman bisa mencoba untuk belajar dulu competitive programming gitu, atau mempelajari mengenai logika-logika sebelum terjun ya ke mobile development ya.
caranya gimana ya teman-teman bisa buka HackerRank atau buka LeetCode gitu ya. Kerjain aja kayak sehari itu 1 atau 2 problem. Itu udah oke lah gitu. Tapi dilakukan secara rutin. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua sih kalau menurut aku carilah course, event dan juga organisasi. Jadi aktif-aktiflah untuk mencari hal-hal itu. Kayak misalkan ada course gratis atau misalkan course di Udemy atau course di Coursera. Nah, itu ambil-ambil aja course-nya untuk pengembangan diri. Ambilnya yang berhubungan dengan mobile ya, karena konteksnya mobile development. Iya, benar-benar. Terus kalau event, kadang kan ada event tuh kayak dari Decoding, biasanya ada BDD, Backcraft Developer Day, kerjasama dengan Backcraft. Nah, itu juga boleh join agar bisa ketemu networking yang sesuai ya, atau dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama gitu. Ikut-ikut event, terus juga ikutlah organisasi atau komunitas. Contohnya ya kayak di SI tadi, kalau teman-teman masih mahasiswa gitu. Gitu sih paling.